Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan di sekitar kita. Dan kita mulai dengan memulai aktivitas pagi ya. Dan kalau kita melihat aktivitas pagi adalah aktivitas yang kita jalankan secara rutin ya. Dan bagi sebagian orang mempunyai berbagai aktivitas seperti menjadi pegawai ataupun ya pengusaha dan juga ataupun di rumah saja dalam hal bisnis ya itu biasa di rumah saja biasanya bisnis online dan tidak tentu saja sama aktivitasnya yang bukan berarti ketika di rumah itu tidak mempunyai aktivitas padat, tetapi mereka juga mempunyai kesibukan. Nah, ataupun kalaupun mereka melakukan jalankan aktivitasnya sebagai orang yang sibuk ya. Nah, dalam memulai aktivitas ya, aktivitas kadang kita itu memulai pagi hari itu dengan meminum kopi. Nah, ini sebagian besar masyarakat kita ataupun sebagian ya, tidak sebagian besar, sebagian kemungkinan pasti ya, ada yang memulai aktivitas kita itu mengkonsumsi kopi ya. Padahal kopi itu yang kita ketahui dan sudah disampaikan oleh para ahli ya, minum kopi di pagi hari itu dapat meningkatkan kecemasan dan detak jantung ya. Ya memang saya tidak merekomendasikan ya ketika memulai aktivitas di pagi hari ataupun ya, mereka yang sudah kecanduan kopi ya jangan sampai mengkonsumsi kopi itu secara berlebihan ya. Dan saya anjurkan untuk kesehatan dan menjaga pola hidup sehat, jangan mengkonsumsi kopi di pagi hari dan ganti dengan aktivitas yang lain. Dan ini ada tips yang akan kita sampaikan yaitu 6 cara memulai aktivitas pagi hari tanpa minum kopi ya. Ya seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan konsumsi kopi yang keseringan itu dapat menimbulkan kecemasan dan detak jantung berdetak kencang ya. Itu dan juga memiliki efek yang lain, misalnya sakit perut, ya, diare, dan bahkan tekanan darah tinggi. Coba bayangkan pengaruh yang buruk dan kalau kita rutinkan setiap hari itu kan otomatis akan memberi efek buruk pada kesehatan, apalagi kita yang sudah menginjak usia yang sudah tidak muda lagi ya. Jadi memang harus dihindari konsumsi rutin ya. Apalagi kalau satu hari itu bisa berkali-kali minum kopi ya, jangan sampai kebiasaan ini karena tidak baik untuk kesehatan. Ya sekali seminggu itu bisa ya, boleh ya. Artinya sesekali itu tidak akan memberikan efek buruk, tetapi kalau sudah setiap pagi kopi ataupun dalam satu hari itu berkali-kali kopi itu memang tidak dianjurkan oleh para ahli ya. Nah, ada gantinya kalau kita sudah ingin merubah kebiasaan kita di pagi hari dengan minum kopi itu bisa diganti dengan aktivitas pagi yang lain tanpa minum kopi. Yang pertama ya, tips yang kita sampaikan adalah olahraga ringan 5 menit ya. Nah, ini nah, ini juga penyakit sebagian kita yang kemungkinan agak sulit ataupun agak malas untuk bergerak ya. Padahal dengan adanya aktivitas kita workout ataupun olahraga yang nggak usah berat-berat, olahraga ringan itu, kalaupun rutin itu akan meningkatkan sirkulasi darah dan detak jantung dan juga meredakan ketegangan ya dan juga memacu hormon endorfin ya. Fokus saja dalam olahraga itu dalam peregangan bagian dada, lalu tulang belakang, tubuh bagian bawah untuk meningkatkan sirkulasi energi. Dan ini sudah baik ya. Yang penting apa? Yang penting kita itu rutinkan meskipun kita sebentar dan itu juga cukup ya. Olahraga ringan 5 menit itu sudah cukup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menghirup udara segar. Nah, ini bisa dilakukan di suatu jika lingkungan kita masih hijau ya. Tetapi kalaupun lingkungan kita sudah metropolis, perkotaan yang sudah banyak kendaraan dan asap kendaraan itu bisa kita mulai habis subuh ya, itu masih segar otomatis ya. Habis subuh kalaupun tidak bisa dilakukan di lantai dasar, bisa di lantai paling atas ya.
itu otomatis udaranya masih segar ya, ataupun jauh hari sebelum subuh itu masih segar, itu bisa menghirup udara segar yang ya kita juga bisa lakukan jalan santai di sekitar rumah ya. Dan aktivitas ini tentu saja dapat meningkatkan energi lebih baik daripada minum kopi ya. Yang ketiga adalah musik upbeat ya. Ini musik tempo tinggi yang dapat membangkitkan semangat ya. Selain kita minum kopi, kita bisa memulai dengan yang ketiga ini. Tipsnya adalah musik upbeat. Kita langsung nyalakan saja musik yang mempunyai energi untuk meningkatkan suasana hati dan meningkatkan energi dan mengurangi kelelahan. Nah, ini kan berarti kan solusi. Yang keempat adalah minum air putih ya. Saat bangun tidur ya, itu pastilah kekurangan cairan, maka memang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan meminum air putih secara maksimal. Yang kelima adalah aromaterapi ya. Aromaterapi ini memang kalau kita rutinkan ya itu, ataupun kita memilih aromaterapi yang tepat, itu memberi efek tidak hanya untuk tubuh tetapi juga untuk pikiran kita kan. Bau-bau alami, kemudian bau-bau yang segar, bau-bau tumbuhan ya. Aromaterapi yang memang kalau kita pakai itu cocok untuk kalau kita rutinkan dan kita ingin menerapi diri kita untuk menghindari kopi, ini bisa dilakukan ya, asal kita harus rutin ya. Dan yang terakhir adalah sarapan sehat ya. Sarapan sehat ini memang penting ya. Kita mulai aktivitas pagi, jangan lagi sekali lagi mengkonsumsi mengkonsumsi kopi, tetapi harus sarapan sehat. Itu mulai dengan sarapan yang mempunyai kandungan protein, lemak sehat, dan juga karbohidrat yang kaya serat. Nah, karena serat ini memang cocok buat kita, seperti kita mengkonsumsi roti, gandum, alpukat, puding, kacang-kacangan, intinya yang mempunyai banyak serat ya. Dengan itu ya, dan kita sudah niatkan untuk menghindari minum kopi, kita lakukan sarapan sehat yang tadi, insya Allah akan sedikit demi sedikit akan memberikan efek yang baik untuk tubuh ya. Jadi itu tadi ya tips kesehatan cara memulai aktivitas di pagi hari tanpa minum kopi ya. Pertama, olahraga ringan 5 menit ya. Kedua, menghirup udara segar. Yang ketiga, musik upbeat ya. Kemudian yang keempat, minum air putih. Yang kelima, aromaterapi. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu sarapan sehat. Tetapi sobat sekalian, kita harus tetap ya, dalam kondisi sekarang pandemi yang lagi tidak menentu, memang dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan dan mengkonsumsi kesehatan, mengkonsumsi produk kesehatan yang sangat dianjurkan. Yang saya anjurkan adalah mengkonsumsi propolis. Yang saya anjurkan adalah Turkish Propolis Rukia. Ini mempunyai banyak manfaat dan mempunyai banyak kegunaan, terutama kita untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh, yaitu antara lain untuk dan ini beda ya dengan Turkish Propolis yang lain karena ada nanoteknologi. Karena nanoteknologi itu dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat menyembuhkan penyakit dengan cepat ya. Untuk terapi medis itu dapat mengobati penyakit kolesterol, asam urat, diabetes, stroke, dan lain sebagainya ya. Ini juga ada varian yang lain, yaitu varian ungu untuk nutrisi otak dan juga untuk meningkatkan stamina dan juga menutrisi otak, dan kemudian memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran ya. Jangan lupa untuk konsumsi terus Turkish Propolis Rukia baik yang merah dan ungu untuk menjaga selalu kesehatan dan juga imunitas tubuh ya, karena kesehatan adalah investasi, dan kalau tidak kita yang menjaga siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi ya. Makanya yang kita ingin tekankan adalah bagaimana terus menjaga kesehatan di saat pandemi ini yang tidak menentu kapan akan selesai. Yang penting adalah kita harus selalu menjaga kesehatan dan juga imunitas tubuh ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi Turkish Propolis Rukia, yang link pembeliannya ada di deskripsi, atau juga kunjungi toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama toko
Diego. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.